Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Mas Riko hanya diam. Ia memasukkan baju-bajunya dengan kasar. Aku sengaja membiarkan dia pergi. Sebelum aku mendapatkan bukti wanita spesial Mas Riko itu, aku tidak akan mau meminta maaf sama Mbak Intan. Kamu keras kepala. Setelah itu, ia keluar dari kamar sambil menggeret kopernya. Tangisanku kembali pecah. Saat Mas Riko benar-benar pergi, aku memang keras kepala, tapi aku yakin jika kamu mempunyai wanita spesial, Mas, aku akan mencari bukti, batinku. Karena pertengkaran hebat dengan keluarga maupun suamiku, aku tertidur. Tak sadar sudah 2 jam aku terlelap dan sudah malam. Aku terbangun keluar dari kamar tidurku. Suara televisi di ruang tengah. Terlihat Mbak Intan duduk di depan alat elektronik itu dan sibuk dengan gawainya. Ia menatapku sekilas, lalu kembali menatap gawainya. Aku juga terdiam dan enggan untuk menyapanya. Ternyata Mas Riko benar-benar pergi. Berjalan melangkah ke dapur untuk mengambil air minum. Saat di depan kamar mandi, aku dan Adel berpapasan. Gadis kecil itu menatapku sekilas, lalu membuang muka. Aku terdiam. Kenapa semua seolah-olah sedang memusuhiku? Aku curiga dengan suamiku, dan itu sangat wajar. Kenapa mereka malah marah, bukannya mendukungku? Aku mengabaikan kedua saudaraku dan mengambil air dingin dari lemari es. Ibu ternyata ada di dapur, menyiapkan makan malam. Sudah ibu katakan, selesaikan dengan kepala dingin. Laki-laki itu egois, dan kamu sebagai perempuan itu harus tenang. Tidak ikut keras kepala, kata ibu. Aku terdiam. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Apa kamu bisa menyelesaikan masalah sendiri, tanpa membawa-bawa ibu? Aku menghela napas berat. Jangan bahas dulu, Bu. Aku malas. Jelas-jelas mencurigakan. Masa baju suamiku ada di kamar Mbak Intan? Terus leher Mbak Intan memerah. Kalau Mbak Intan gak merasa bersalah atau jadi wanita spesial Mas Riko, dia pasti tidak semarah itu. Dan menenangkanku, biasanya kalau orang bersalah itu justru malah marah, Bu. Seolah-olah dia korbannya, lalu aku tersangkanya. Diam, jangan kenceng-kenceng, nanti mbakmu dengar dan berantem lagi. Ibu malas ada keributan. Kalau kamu merasa penasaran, mending kamu nyusul suamimu dan tanyakan baik-baik. Awasi pergerakan suamimu. Jangan tergoda dengan bisikan setan. Siapa tahu itu hanya pradugamu saja, Gita. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata ibuku. Benar juga, jika aku dan Mas Riko berjauhan, maka aku malah memberikan peluang Mas Riko untuk bebas berkomunikasi atau bertemu dengan wanita spesial itu. Tadi Mas Riko pamitan gak, Bu? Iya pamitan, mana bisa dia marah, tapi marah juga sama ibu. Katanya, dia sih mau pulang ke rumah baru kalian, gak mungkin juga kembali ke rumah ibu mertuamu. Riko juga mikir kalau dia pulang ke rumah ibunya, bakal tambah merembet masalahnya. Aku mengangguk. Aku susul Mas Riko besok deh, Bu. Kalau sekarang aku masih belum siap bertemu Mas Riko. Terserah kamu, tapi yang ibu minta jangan keras kepala. Laki-laki itu memang egois. Kamu sebagai perempuan juga harus sabar. Sabar bukan hanya diam saja. Ketika suami salah, sabar dengan sikap tegas. Tegas dan keras itu berbeda. Iya, Bu. Aku kembali melangkah meninggalkan ibu di dapur. Berhenti melangkah saat berada di depan kamar Adel. Mendengar suara Adel berbicara di dalam kamarnya dengan pintu yang sedikit terbuka. Jadi pelakor, gak boleh nyerah, ucapnya. Gadis kecil itu tertawa setelah mengatakan kalimat itu. Jantungku berdetak lagi. Kenapa Adel mengatakan itu? Umur dia saja baru 15 tahun dan dia sudah tahu apa itu pelakor. Lalu siapa yang Adel maksud? Saat setelah mengucapkan kalimat itu, Adel menoleh ke arah pintu. Aku terdiam saat tatapan kami saling bertemu. Dan akhirnya Adel lah yang membuang muka. Ia menutup kamarnya dengan pelan. Tatapannya dingin. Adel kenapa seperti itu? Dia kayak anak liar. Bicara dengan siapa dia di telepon, membahas tentang pelakor. Aku bertanya-tanya, menghela napas panjang, kembali melangkahkan kaki saat di dekat ruang televisi. Aku sudah tak melihat Mbak Intan. Wanita itu entah kemana. Tak sengaja mata ini menangkap wanita tersebut sudah berjalan hendak keluar dari pintu utama.
Berjalan dengan cara mengendap, dengan sigap kaki ini membawa tubuh untuk berjalan ke arah Mbak Intan. Penasaran dengan wanita itu mau kemana dia malam-malam. Berlari ke depan rumah, ternyata Mbak Intan sudah masuk ke dalam taksi online yang ia pesan lalu pergi. Wah, dia pasti mau menemui suamiku. Aku berlari tunggang langgang masuk ke dalam kamar mengambil ponsel dan tas. Mau kemana? Jangan lari-lari, nanti jatuh, tegur ibu. Pergi sebentar, Bu. Aku sedikit berteriak, berlari keluar rumah, langsung mengeluarkan motor metik dari garasi. Membuka pagar dengan sangat cepat dan menancap gas motor dengan kecepatan tinggi. Mau kemana dia malam-malam? Tanya aku dalam hati. Angin malam membuat tubuhku menggigil. Aku lupa tidak membawa jaket ataupun hoodie. Mobil yang Mbak Intan tumpangi membelok ke arah Jalan Pemuda. Dadaku semakin gemetar saat mengikuti arah mobil itu pergi. Jalan Pemuda, salah satu jalan alternatif untuk menuju ke perumahan baru milik suamiku. Jangan-jangan benar Mbak Intan mau menemui Mas Riko. Mereka benar-benar biadab. Menahan agar tidak menangis walaupun dada ini terasa sesak. Sambil mengendarai motor metik dengan kecepatan sedang, mobil hitam itu menuju ke arah perumahan suamiku. Aku semakin yakin jika Mbak Intan akan mendatangi suamiku. Sial, mobil hitam itu berhenti mendadak. Keluar Mbak Intan dari mobil tersebut. Ia tampak sedang membayar dan masuk ke dalam mobil lain. Mobil siapa itu? Itu bukan mobil Mas Riko. Mbak Intan benar masuk ke dalam mobil tersebut. Mobil berwarna putih itu melaju dengan pelan. Daripada aku mati penasaran, lebih baik aku terus mengikuti mobil tersebut. Ya Allah, tunjukkan jalanmu, batinku. Mobil berhenti di depan Hotel Grand. Aku menautkan kedua alisku. Ke hotel? Ngapain ke hotel? Lalu laki-laki itu siapa? Mbak Intan punya kekasih gelap. Ya ampun, dia berdosa sekali. Tapi itu bukan mobil Mas Riko. Aku pun berhenti agar jauh dari mobil putih tersebut. Keluarlah laki-laki berbadan tegap. Postur tubuhnya mirip sekali dengan postur tubuh suamiku. Sialnya, laki-laki itu memakai masker mulut. Tidak, laki-laki itu jauh lebih tinggi dari Mas Riko. Hah, dia memegang tangan Mbak Intan. Aku melihat jelas jika laki-laki itu memegang tangan Mbak Intan dengan lembut. Ya ampun, siapa dia? Aku mengeluarkan ponsel milikku dan mencoba menghubungi nomor Mas Riko. Panggilan terhubung dan, halo, ada apa? Apa keras kepalamu sudah berangsur menghilang? Lega, dadaku yang tadinya sesak kini bisa bernafas lega. Ternyata laki-laki itu bukan suamiku. Dia masuk ke dalam hotel dengan Mbak Intan tanpa memegang ponsel di tangannya. Sementara suamiku sedang berbicara denganku melalui panggilan telepon. Enggak, itu, kamu di mana, Mas? Aku berjalan pelan menuju lobi, memperhatikan Mbak Intan yang sudah bergelayutan manja di lengan laki-laki tersebut. Sementara laki-laki itu terlihat sedang membayar kamar hotel ke resepsionis. Aku di rumah, kenapa? Tanya Mas Riko dengan suara dinginnya. Aku yakin lelakiku ini pasti masih marah sama aku. Ya ampun, aku menuduhnya yang tidak-tidak. Sementara Mbak Intan jalan sama laki-laki lain tapi bukan suamiku. Walaupun seperti ini, aku sedikit lega meskipun tahu jika kakak kandungku sudah berkhianat. Aku kesana, Mas. Aku sedang tidak ingin bertemu denganmu, Git. Aku masih malas karena tuduhan recehmu itu tidak jelas. Jika besok aku sudah siap ketemu sama kamu, aku yang akan pulang. Aku tersenyum saat mendengar jika dia akan pulang, yang artinya dia pasti sudah memaafkanku. Baiklah, Mas. Mas Riko mengakhiri panggilan telepon. Sementara aku menatap dari luar, Mbak Intan dan laki-laki itu sudah tidak ada di depan resepsionis, yang artinya mereka pasti sudah masuk ke dalam kamar yang mereka pesan. Hatiku sakit melihat kenyataan jika kakak kandungku sendiri juga tidak setia. Aku mengusap wajahku secara kasar, lalu kembali ke parkiran. Lupa tidak membawa helm dan jaket. Aku benar-benar polos, tanpa menggunakan apapun. Melakukan motor metik lagi dengan kecepatan sedang. Melajukan motor metik lagi dengan kecepatan sedang. Jika bukan Mbak Intan, wanita spesial itu, lalu siapa? Apa dia Adele? Tidak mungkin Mbak Intan karena dia sudah mempunyai kekasih gelap, gumamku. Apa itu Adele? Ah, ya ampun, aku bisa gila jika terus menebak-nebak seperti ini. Mengingat kontak wanita spesial, aku tidak bisa menepis pikiran negatifku tentang Mas Riko, karena itu sangat mencurigakan. Ponsel berbunyi. Aku menepikan motor metikku di trotoar. Terlihat ibu menghubungiku. Assalamualaikum, Bu, ada apa?
Waalaikumsalam, kamu di mana? Malam-malam keluar bawa motor sendiri. Kamu nggak takut kalau ada begal? Ini rawan begal loh, Git. Jangan nekat kamu. Oceh ibuku dari seberang sana. Bahkan aku menepis semua rasa takutku. Memang saat ini marak sekali kasus begal ataupun curanmor. Entah rasa penasaranku mengusir rasa ketakutanku. Iya bu, Anggita pulang. Aku diam sejenak. Jika aku menghubungi Mas Riko dan meminta dia menjemputku di sini, maka dia akan marah besar. Karena aku pergi dari rumah malam-malam. Aku mengurungkan niatku dan memilih untuk pulang sendiri. Sementara jalan yang aku lewati ini dekat sekali dengan perumahan rumah kami yang sedang direnovasi. Menyalakan mesin motor metik, melajukan motor dengan sangat kencang, karena aku takut jika ada begal. Saat membelok ke arah lampu merah, aku melihat dua orang laki-laki membawa parang besar yang sedang menodongkan senjata itu ke atas. Aku gemetar dan berdoa sementara. Jalan sudah sangat sepi. Ya ampun, dia begal. Tubuhku gemetar hebat. Setelah lampu hijau, aku kembali menyalakan mesin motor metikku. Berhenti, teriak laki-laki yang membawa parang besar itu, menatap ke arah spion dan mereka sedang mengejarku. Aku semakin takut saat jalan yang aku lewati tampak semakin sepi. Berdoa kepada Sang Pencipta agar tetap dilindungi. Berhenti atau kau akan mati. Menekan rem dengan cara mendadak. Salah satu laki-laki yang membawa parang itu mengayunkan senjatanya ke arahku. Aku berdiri dan mencoba menghindar. Melepaskan motor metik itu dari genggaman tanganku sehingga motor itu pun roboh. Kalung, gelang, cincin dan juga tas serahkan, katanya. Aku menggeleng saat cincin pernikahanku hendak dirampas. Jangan ini bang, aku mohon, jangan ini, kalau yang lain terserah, asal jangan ini. Aku mohon agar cincin nikahku tidak direbut karena cincin ini sangat sakral. Potong saja jarinya. Keringat dinginku menetes saat mendengar jika mereka ingin memotong jari manisku. Lepaskan, pekiknya. Mau tidak mau, aku melepaskan cincin itu, menyerahkan perhiasan motor metik dan juga tas. Setelah berhasil membawa hartaku, mereka pergi. Aku terduduk lemas di trotoar. Cincin nikahku, perhiasan, hadiah ulang tahun dari Mas Riko, gumamku. Ya Allah, apa aku sedang kena karma karena terlalu berpikir negatif dan keras kepala? Jika saja aku tidak pergi malam-malam, maka ini semua tidak akan terjadi. Aku berjalan kaki, tidak membawa ponsel dan jalanan sangat sepi. Melangkahkan kakiku dengan sangat cepat, air mata dan keringat jatuh bersama. Aku takut jalan kaki sendiri di tempat gelap dan sepi seperti ini. Berjalan tanpa menoleh dan akhirnya aku telah sampai di kediamanku. Menghela napas panjang dan masuk ke dalam kamar. Anggita? Ibu berlari. Aku berhamburan memeluk ibuku. Bu, aku dibegal. Kamu gak apa-apa kan? Adil keluar dari kamarnya sambil ia berlari ke arahku. Pakai motorku? Terus hilang dong motorku. Ceroboh sekali sih mbak. Kamu gak apa-apa kan Git? Ibu khawatir. Aku gak apa-apa bu, cuma kayaknya perhiasan dan motor hilang. Makanya malam-malam jangan kelayapan. Adil berjalan dengan langkah kasar, lalu masuk ke dalam. Sambil membanting pintu, aku tahu dia marah perihal motor metiknya itu hilang. Bu, aku akan mengganti motor Adel. Sudah duduk, ibu ambilkan air, itu bisa dipikir lagi. Yang penting kamu gak apa-apa. Minum dulu Git. Untung kamu gak apa-apa. Lain kali jangan nekat pergi malam-malam. Memangnya mau kemana? Nyusul Riko? Enggak bu, cuma mau cari angin segar aja. Sengaja aku menyembunyikan perselingkuhan Mbak Intan, karena aku tidak mau ibu kepikiran. Istirahat, ini sudah malam. Makan dulu kalau belum makan. Aku mengangguk, lalu mengambil nasi dan akhirnya makan malam sendiri. Sementara ibuku masuk ke dalam kamar. Kamar Adil juga masih tertutup. Mengingat Mbak Intan bersama laki-laki lain membuatku sangat syok. Pantas saja lehernya merah, karena dia mempunyai laki-laki lain. Dan pantas saja ibu Mas Danu terlihat sangat marah, bahkan tidak mengizinkan Mbak Intan menemui Nul. Aku menghela napas. Entah selera makanku rasanya hancur saat mengingat mbakku tega jalan sama laki-laki lain. Apa itu tidak tahu kalau Mbak Intan pergi? Tidak, aku tidak akan mengatakan ini kepada ibu. Takut ibu syok dan sakit mendengar ini semua. Menatap jam sudah sangat malam. Mbak Intan, Mas Danu kerja jauh-jauh, kamu malah enak-enak sama laki-laki lain. Kalaupun Mas Danu selingkuh terlebih dahulu, tidak seharusnya Mbak Intan juga selingkuh di belakang Mas Danu. Rumah tangga berkonsep apa kalau sama-sama selingkuh? Ya Allah, jauhkan
dari pernikahanku, singkirkan orang ketiga batinku. Aku tidak lagi lanjut makan dan membawa piring ke dapur kembali. Pagi hari, aku terbangun dari tidurku. Ternyata malam ini aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Hingga jam 3 malam, baru bisa terpejam. Ternyata tanpa adanya Mas Riko di sampingku sangat mempengaruhi sistem tidurku. Git, sarapan, suara ibu dari luar pintu kamar. Aku masuk ke dalam kamar mandi membersihkan diri, setelah itu keluar memakai baju santai. Terlihat Mbak Intan sudah duduk di kursi makan dengan Adel yang sudah memakai seragam sekolah. Mereka sibuk dengan gawainya masing-masing. Ternyata pemandangan ini tetap sama. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Kamu sakit ya Gita? Tanya ibuku, menjawab pertanyaan ibu dengan gelengan kepala. Duduk di antara saudaraku, ternyata Mbak Intan masih mendiamiku. Masak udang, Bu. Bukannya Mbak Intan alergi udang? Terdengar suara helaan nafas dari Mbak Intan. Jadi, kapan Mbak Gita ganti motorku yang dibegal? Tanya Adel. Apa? Anggita dibegal? Tanya Mbak Intan. Dia meletakkan ponselnya. Ia menatapku dan memegang pundakku, melihat seluruh badanku. Kamu gak apa-apa kan? Aku menggeleng. Aku baik-baik saja, cuma perhiasan dan motor metik Adel raib, Mbak. Mbak Intan menepuk pundaknya. Itu gak apa-apa, toko perhiasan masih ada, dealer juga masih buka, yang terpenting kamu gak terluka. Ya, sisi baik Mbak Intan, dia peduli tentang keadaan dan kesehatanku. Namun sisi gelapnya, kenapa dia selingkuh? Dengan siapa? Mbak, ponsel baru. Menatap ponsel Mbak Intan yang berlogo apel berlubang. Ternyata ponsel mahal yang pernah aku idamkan, kini Mbak Intan memilikinya. Uang dari mana? Tanya aku menyelidik. Sial, mulutku tidak bisa diajak kompromi. Seharusnya aku tidak bertanya seperti ini. Pasti Mbak Intan tersinggung. Baru saja dia baik lagi. Uangku sendirilah. Adel berdiri, ia memegang ponsel Mbak Intan. Wah, aku mau juga dong, dengan mulut menganga. Seharusnya kamu gak perlu beli barang mahal, Intan. Lebih baik beli perhiasan, tegur ibuku. Iya Bu, cuma kali ini saja kok. Besok janji gak beli yang aneh-aneh. Aku sih yakin kalau ponsel itu bukan dari hasil jerih payahnya sendiri. Pasti dari laki-laki tadi malam itu. Kamu ngeliatinnya kok gitu banget sih? Lagian ini ponsel yang aku idam-idamkan, Mbak, jawabku. Padahal aku diam karena memikirkan tragedi tadi malam. Mbak, tadi malam kamu mau kemana? Oh, aku dari rumah teman, pulang jam 2. Ibu yang bukakan pintu. Aish, Mbak Intan berbohong. Padahal dia datang ke hotel sama laki-laki itu. Sudah, ayo makan, kata ibuku. Kami pun makan, dan Adel berangkat sekolah. Bu, bagaimana mengenai pil KB di kamar Adel? Apa ibu sudah bertanya? Apa? Pil KB apa? Tanya Mbak Intan. Jadi, aku menemukan bungkus pil KB di kamar Adel, Mbak. Hah? Serius kamu, Git? Mbak Intan tampak syok dan tidak percaya. Ya, serius. Bu, nanti malam kita harus sidang Adel. Aku gak mau adikku macam-macam, kata Mbak Intan dengan suara tegasnya. Malam hari telah tiba. Aku dan Mbak Intan sedang duduk di ruang tengah sambil nonton drakor kesukaannya. Kami sudah baikan, cuma aku tidak berani bertanya tentang laki-laki itu. Jadi gimana, Riko masih marah? Iya Mbak. Terus Mas Danu gimana? Danu sudah nalak aku lewat SMS berulang kali. Ya mungkin nanti pas dia pulang kita cerai, kata Mbak Intan dengan entengnya. Sama sekali tidak ada rasa penyesalan. Serius? Sudah mikir mateng-mateng? Ya ngapain juga aku bertahan. Orang Danu sendiri sudah gak cinta sama aku. Dia sudah punya wanita lain. Kan sudah lama, bahkan hampir setahun. Kirim uang ke aku saja gak pernah, apalagi ngabarin. Aku sengaja gak mau daftar cerai sendiri, nanti aku gak dapat apa-apa dong kalau aku yang ceraiin dia. Jadi Mbak Intan sudah yakin? Apa Mbak sudah dapat pengganti Mas Danu? Aku sedikit menggoda agar Mbak Intan berbicara, namun ia hanya mencubit lenganku dan tertawa kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Seorang laki-laki yang menghalalkanku datang dengan koper di tangannya. Aku tersenyum, ternyata suamiku kembali. Aku berlari dan mengulurkan tanganku mencium punggung tangannya. Mas sudah gak marah kan? Mas Riko tersenyum simpul. Siapin air hangat Git, aku mau mandi. Mbak Intan hanya mengangguk, menyapa Mas Riko. Setelah itu ia memegang ponselnya lagi. Setelah mandi sarapan ya Mas. Kami masuk ke dalam kamar. Aku bergelayut manja di lengan suamiku.
Mas Riko melepas hem yang ia kenakan. Mas, aku rindu, maafkan aku sudah menuduh. Aku juga minta maaf, perihal kontak nomor ibuku tertulis wanita spesial membuatmu curiga. Terus 2 kali memukulmu, maaf ya. Ia menunduk dan memegang pipiku. Mengelus pipiku lalu mencium lembut pipiku. Maaf mas, sudah kasar. Iya mas, gak apa-apa, bawa sini tas dan kopernya, aku yang beresin, mas mandi aja. Mas Riko justru memelukku dari belakang. Mandinya nanti dulu. Mas, tadi malam aku gak bisa tidur. Nanti pasti kamu tidurnya nyenyak. Mas Riko mengangkat tubuhku dan merebahkanku dengan lembut. Gak mandi dulu mas? Gak apa-apa, kan enak kalau bau-bau acem dikit. Malah dapat sensasinya. Aku mau minta hakku, gak apa-apa kan? Tanyanya. Aku mengangguk. Gak apa-apa kan, sudah kewajiban. Mas Riko melepas bajunya. Setelah selesai melakukannya, Mas Riko menarik tanganku. Terima kasih. Mandi bareng yuk Git. Aku menurut dan kami pun mandi bersama. Saat di kamar mandi, aku tak sengaja melihat bercak merah di dekat telinga Mas Riko, seperti tanda kepemilikan. Mas, kok dekat telingamu merah? Kan tadi kamu yang gigit. Aku mencoba mengingat adegan permainan, tapi aku tidak menggigitnya. Tapi aku gak gigit bagian situ mas. Terus siapa yang gigit kalau gak kamu? Setelah itu menyelesaikan mandi dan kami keluar dari kamar mandi sama-sama. Mas, kamu keluar dulu aja gak apa-apa, nanti aku nyusul. Aku mau beresin koper dulu, kataku. Kami sudah memakai baju. Suamiku mengangguk. Aku ambil makan dulu Git. Aku mengangguk, memasukkan lagi baju-baju suamiku. Rambutku pun masih basah. Aku tersenyum saat mengingat tadi. Memalukan. Memasukkan baju suamiku satu persatu. Setelah selesai aku mengambil tas kerja Mas Riko. Terakhir memunguti baju Mas Riko yang berceceran akibat permainan panas tadi. Ya ampun, ada dompetnya. Untung gak aku taruh ke keranjang baju kotor. Mengambil dompet Mas Riko, merogoh kantong celana, menarik sesuatu seperti lembar kertas. Apa ini? Membaca isi kertas tersebut. Jantungku berdebar melihat nota pembayaran dari Bagus Sale. 17 juta rupiah. Mas Riko beli ponsel baru? Tanya aku dalam hati. Aku berlari ke arah nakas melihat ponsel Mas Riko masih ponsel yang kemarin. Ponsel berlogo apel berlubang. Tidak mungkin. Apa Mas Riko? Aku terduduk lemas sambil membaca nota tersebut. Mereknya juga sama persis ponsel Mbak Intan. Aku berlari merogoh semua saku celana Mas Riko, tidak menemukan apapun kecuali nota tersebut. Mengacak isi tas Mas Riko, tidak ada juga hal-hal yang mencurigakan. Maafkan aku mas, aku gak izin buka dompetmu, tapi aku ingin mencari bukti. Membuka dompet Mas Riko, melihat kartu ATM dan kartu identitas, tidak ada apapun di dalam dompet. Hanya nota ini. Aku gak mau salah paham, aku akan tanya baik-baik sama Mas Riko. Tidak ada yang mencurigakan. Mas, panggilku. Mbak Intan menoleh ke arahku. Mas, ini nota apa? Nota apa? Nota Bagus Sale. Hening. Mas Riko hanya diam. Mbak Intan menatap kami. Kamu habis beli ponsel mas, terus mana ponselnya? Oh itu, iya aku habis beli ponsel, tapi itu bukan buat aku, tapi Airin. Adikku ulang tahun dan aku memberikan itu kepada Airin. Maaf, gak izin. Lega, aku sedikit lega sih mendengar penjelasan Mas Riko. Mbak Intan berdiri, ia pergi dan masuk ke dalam kamar sambil menatap ponselnya. Ya, pandangannya sama sekali tidak teralihkan dari ponsel. Kamu mau juga? Aku duduk di samping Mas Riko dan mengangguk. Ponselku hilang mas, sama perhiasan aku habis dibegal. Mas Riko meletakkan sendok. Hah? Kok bisa? Setelah selang seminggu permasalahan tentang kecurigaanku yang tak kunjung mendapatkan bukti, akhirnya kami sekeluarga pun rukun kembali. Begitu juga dengan Adel. Aku membelikan motor metik sebagai ganti. Bukan aku yang membelikan, namun suamiku. Pagi hari yang sangat cerah dengan perasaan yang sangat bahagia, aku mengantar suamiku berangkat kerja. Sampai di depan pagar, melambaikan tangan saat suamiku itu melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba aku sedikit pusing dan berlari masuk ke dalam rumah. Padahal gak telat makan, tapi lambung kumat terus. Ada apa Git? Aku menutup bibirku dan masuk ke dalam kamar mandi, memuntahkan sarapan yang baru saja aku telan. Git, kamu gak apa-apa? Ke dokter yuk. Mbak Intan sudah inisiatif berdiri di depan kamar mandi saat aku membuka pintu. Aku mbak apa-apa.
Minum Promak nanti juga bakal membaik, Mbak. Keringat dingin keluar, kepalaku terasa sangat pusing, sehingga aku memilih merebahkan diri di atas pembaringan. Aku kerokin mau. Mbak, ibu pulang kapan sih? Sepi nggak ada ibu. Nggak tahu, mungkin besok. Ya sudah dikerokin aja nggak apa-apa, Mbak. Mbak Intan mengambil balsem. Aku pun lekas membuka bajuku. Mungkin masuk angin. Kini aku telanjang dada. Mbak Intan melepas kaitan bra lalu menyibak rambut yang tergerai. Habis digempur ya, banyak banget tanda merah. Sungguh malu, aku sangat malu karena setelah bertengkar dan kejadian itu Mas Riko setiap malam menyentuhku. Aku tersipu malu dan terdiam. Ya gitu, harmonis, jangan bertengkar terus. Tutur Mbak Intan. Aku minta maaf ya Mbak karena sempat nuduh Mbak Intan. Semenjak melihat Mbak Intan dengan laki-laki itu di Hotel Grand, aku tidak mempunyai pikiran buruk terhadapnya. Bahkan Mas Riko dan Mbak Intan terlihat saling jaga jarak, tidak pernah berkomunikasi. Mungkin mereka menjaga perasaanku. Mbak, perutku sakit banget, pengap, mules. Aku sudah tidak kuat duduk lagi, pesan taksi online dan kita harus ke rumah sakit, kata Mbak Intan. Aku mengangguk, menyetujui usulnya, karena ini benar-benar menyiksa sakitnya luar biasa sampai ke ulu hati. Beberapa menit kemudian mobil taksi yang dipesan telah sampai. Tunggu sebentar ya Gita, aku tutup pagar. Aku hanya mengangguk. Sesampai di rumah sakit aku langsung diperiksa, gula darah dan juga tekanan darah. Namun dokter itu menyarankan aku untuk melakukan tes kehamilan melalui laboratorium. Awalnya aku menolak. Saya suntik 3 bulan sekali dan itu juga tidak kedatangan tamu. Tidak mungkin jika saya hamil, Dok. Nurut saja kali, Git. Aku mengangguk. Lalu mengambil wadah sampel urinku. Setelah mendapatkan sampel dari urinku, aku keluar dari kamar mandi dan memberikan kepada dokter cantik itu. Tunggu 15 menit ya Bu. Aku mengangguk. Bu, selamat Anda sedang mengandung. Anda harus berhati-hati karena kehamilan trimester pertama sangat rentan adanya faktor keguguran. Dek, aku tersenyum saat mendengar apa yang dokter jelaskan. Membaca isi tes dengan mengeja tulisan tersebut, hatiku senang dan panik. Karena Mas Riko pernah bilang jika tidak mau buru-buru punya baby. Dan alasan ingin pacaran terlebih dahulu. Kamu hamil, Git? Gumam Mbak Intan. Dia memalingkan wajahnya. Dok, saya suntik dan saya hamil kok bisa? Tanya aku karena sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Sudah kehendak Sang Pencipta, Bu. Jika Allah sudah berkehendak maka terjadilah. Mbak, aku hamil. Menautkan kedua alisku. Mbak, kenapa tanganku dingin sekali? Sudah, jangan banyak bertanya, kita pulang dan berikan kabar gembira ini kepada suamimu nanti. Ya ampun, aku sangat senang mendengar kabar baik dari dokter jika saat ini aku sedang mengandung. Mbak Intan hanya diam dengan gawainya. Saat perjalanan pulang kami tidak berbicara, namun ia tersenyum saat aku mengutarakan isi hatiku jika aku sangat senang dengan kabar ini. Semester pertama itu rentan keguguran, hindari hubungan badan terlebih dahulu. Sampai masuk semester kedua, gak apa-apa hubungan badan namun harus pelan. Makan siang dulu nanti diminum obatnya, jangan lupa jaga kesehatan dan tidur teratur. Tutur Mbak Intan. Aku tersenyum dan memegang tangan Mbak kandungku tersebut. Terima kasih Mbak. Mbak Intan mengangguk. Setelah mengatakan itu dan mengantarkanku ke kamar, Mbak Intan kembali keluar dari kamar. Aku menghela napas, memegang perutku yang masih rata. Baby Riko Junior, sehat-sehat di rahim mama ya nak, kataku. Membayangkan anak ini lahir dan Mas Riko semakin menyayangiku. Setelah beberapa menit, aku memejamkan mata. Tak terasa perutku terasa perih dan minta diisi. Melangkah dengan pelan dan berhenti depan kamar Mbak Intan. Terdengar suara isak tangis Mbak Intan dari dalam kamarnya. Kenapa Mbak Intan nangis? Ada apa? Apa bertengkar sama Mas Danu? Tok, mengetuk pintu kamar Mbak Intan. Beberapa menit pintu terbuka. Terlihat kelopak mata yang sudah sembab. Aku yakin Mbak Intan sudah dari tadi menangis. Mbak, kenapa menangis? Gak apa-apa, kamu sudah makan belum? Jangan telat makan, kasihan baby Riko Junior. Aku tersenyum. Mbak ke kamar dulu ya, Mbak gak enak badan. Pintu kamar Mbak Intan tertutup. Aku kembali melangkah ke dapur. Makan siang telah selesai, minum vitamin ibu hamil. Apa aku hubungi nomor Mas Riko saja ya? Enggak, nanti malam saja pas Mas Riko sudah pulang.
Aku akan bicara, lagi pula suamiku dokter kandungan. Beliau yang akan mengecek benihnya setiap bulan. Aku tersenyum geli saat membayangkan Mas Riko memeriksa janinku, anaknya sendiri. Mbak Intan kenapa sih nangis? Apa dia bertengkar sama cowoknya? Atau sama Mas Danu? Kayaknya dia sedih banget, sampai kelopak matanya sembab. Sepulangnya Mas Riko, aku menyium punggung tangan Mas Riko, menatap kamar Mbak Intan, masih tertutup rapat. Bahkan dia tidak keluar dari kamar sama sekali. Mas, maaf gak masak, ibu belum pulang sama Adel. Sementara aku sedang tidak enak badan. Mbak Intan pun kayaknya sedih di kamar terus, nangis gak tahu kenapa. Kataku, aku sudah bergelayut manja di lengan suamiku. Mas Riko menghentikan langkah kakinya saat tepat di depan kamar Mbak Intan. Dia menoleh sekilas kamar Mbak Intan lalu kembali menatap lurus. Pesan makanan online saja, Git. Mandinya mau air hangat atau air biasa? Biasa saja. Mas Riko melepas bajunya, lalu masuk ke dalam kamar. Aku mengambil kertas hasil laboratorium. Tak sengaja melirik ponsel Mas Riko. Ponsel itu masih diberikan Sandi. Pintu kamar mandi terbuka. Keluar suamiku dengan rambut basah. Aku berhambur lari lalu memeluk Mas Riko. Mas, aku mau kasih kabar baik. Apa? Aku hamil, kataku sambil menyodorkan kertas putih itu di hadapannya. Wajahnya datar dan ia pun membaca hasil lab itu. Gak apa-apa rezeki, sebenarnya belum siap, tapi sudah dikasih katanya. Ia meletakkan kertas itu di atas nakas. Aku salah membayangkan realitanya, tidak sama persis apa yang aku duga. Setelah mengetahui kabar bahagia ini, Mas Riko tidak memelukku, mencium atau menggendongku dan mengucapkan terima kasih. Bahkan dia hanya diam dengan wajah datarnya. Oh ya, kamu sudah makan belum Gita? Membuyarkan lamunanku. Mas gak senang kalau aku hamil? Senanglah. Oh ya, makan apa ya enaknya? Aku pesan online. Lagi-lagi Mas Riko mengalihkan arah pembicaraan, seolah-olah dia enggan membahas kehamilanku. Terserah kamu Mas, pesan ayam bakar saja ya, 3 aku mau. Aku, kamu sama Intan katanya. Aku terdiam dan mengiyakan saja. Sudah 3 porsi ayam bakar, katanya sambil tersenyum. Bahkan Mas Riko inisiatif memesan makanan untuk Mbak Intan. Oh ya ampun, pikiranku kenapa seperti ini? Aku kelewatan batas cemburu. Tadi saja Mbak Intan membantuku ke rumah sakit. Jika saja Mbak Intan tidak menyuruhku ke rumah sakit, maka aku tidak akan mendengar kabar bahagia ini. Keluar panggil Intan, kita makan sama-sama. Pesanan segera diantar ke lokasi. Aku mengangguk. Mengetuk pintu kamar Mbak Intan. Mbakku keluar dengan keadaan yang berantakan. Rambut acak-acakan dan matanya sembab. Mbak, makan yuk, ajakku. Mbak Intan melirik ke arah Mas Riko setelah itu menggeleng. Gak lapar, kalian makan dulu saja, nanti aku nyusul. Kalau sudah lapar, makasih sudah perhatiannya ya Git. Mbak, aku sedikit berteriak saat pintu kamar Mbak Intan tertutup lagi. Ada apa sih? Kenapa sesedih itu? Mas, Mbak Intan gak mau makan, katanya gak lapar. Mas Riko hanya diam. Ia berjalan ke depan dan mengambil pesanannya. Paksa buat makan bersama, nanti kalau sakit, kalau telat makan, dia kan punya penyakit mah. Aku menatap Mas Riko dengan tatapan mengintimidasi. Kok tahu kalau Mbak Intan punya penyakit mah? Aku kan temennya. Terus awal-awal dia pulang ke rumah ini juga pernah kambuh kan? Akhirnya malam-malam kita mengantar mbakmu itu ke rumah sakit. Kamu hilang ingatan ya Git? Aku mengangguk dan mengingat. Oh ya ampun, aku selalu berburuk sangka, gumamku. Mbak, makan yuk Mbak. Kembali mengetuk pintu Mbak Intan. Beberapa saat kemudian Mbak Intan keluar dari kamar. Ia sudah menyisir rambutnya yang berantakan. Makan bersama Mbak. Mbak Intan mengangguk. Kami duduk di kursi makan bersama Mas Riko. Kamu yang banyak makannya Git, karena sekarang kamu sudah gak sendiri lagi. Iya Mbak. Kamu juga makan yang banyak biar gak kambuh lagi mahnya, kata Mas Riko. Aku melirik menggunakan ekor mataku saat Mas Riko mengatakan kalimat itu. Dia benar-benar perhatian sama Mbak Intan. Namun yang diperhatikan hanya diam, seperti sedang merajuk. Bagaimana dengan keadaan Nul? Apa neneknya masih melarang Nul bertemu sama kamu? Tanya Mas Riko. Aku menoleh ke arah Mas Riko. Dia tahu semua tentang Mbak Intan. Sedang aku sendiri tidak pernah bercerita tentang Mbak Intan.
Kok Mas tahu? Ya kan aku ini juga keluargamu, tentu saja tahu semuanya. Mbak Intan hanya diam. Ia tampak sedang mendiami Mas Riko. Ada apa dengan mereka berdua? Mbak, makanya cepet banget. Saya melihat nasi di depannya itu. Telah habis tak tersisa. Makasih ya Git. Yang beli Mas Riko bukan aku Mbak. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, Mbak Intan membuang bungkus makanan itu dan mencuci tangan. Setelah itu ia kembali lagi masuk ke dalam kamarnya. Kenapa Mbak Intan aneh sekali? Dia tidak banyak bicara padahal notabene suka berbicara. Setelah makan, minum vitamin hamil dan susu kehamilannya sayang, karena bayi kita membutuhkan itu. Aku tersenyum saat mendengar jika suamiku perhatian dengan keadaan bebinya. Iya mas, Mas Riko membawa vitamin kehamilan dan ia pun membawakan susu. Mual nggak? Kan kamu nggak suka susu putih. Aku kasih es batu ya biar nggak mual. Aku meletakkan sendok lalu berkata, Mas yang nggak suka susu putih kan Mbak Intan, bukan aku. Mas Riko terkekeh. Ia menepuk keningnya dan berkata, oh maksud aku kamu mau pakai es batu, nggak minum susu hamilnya. Kayaknya enak kalau pakai es batu biar dingin. Kamu kan suka minum air dingin, kata Mas Riko. Aku diam dan mencoba berpikir, menghilangkan pikiran kotorku. Ya nggak apa-apa, pakai es batu lebih enak. Mas Riko berjalan ke dapur. Ia kembali membawa susu yang telah ia campur dengan es batu kristal. Makasih ya mas. Mas Riko mengangguk. Ia mendekat dan mencium pucuk kepalaku. Mau hadiah apa? Aku akan memberikan sesuatu padamu. Hadiah kehamilan. Tentu saja aku menjawab dengan menggelengkan kepala. Gak perlu hadiah mas. Dengan kesetiaan dan kepedulian Mas Riko sudah cukup bagiku. Serius, gak minta apa-apa. Aku menggeleng, lalu memeluk Mas Riko. Terima kasih ya mas, sebentar lagi aku akan bergelar sebagai ibu dan mas sebagai ayah, kataku mendekap tubuhnya. Pintu kamar Mbak Intan terbuka lagi. Saat Mbak Intan keluar dari kamar, Mas Riko sedikit mendorongku sehingga aku pun mundur beberapa langkah. Oh maaf, Mas Riko membuang muka. Setelah itu ia pun masuk ke dalam kamar berjalan dengan langkah lebar. Mbak Intan keluar rumah, ia membawa tas kecil di tangannya. Mbak mau kemana? Mbak Intan hanya diam. Ia pergi dan masuk ke dalam taksi yang ia pesan. Mau kemana sih malam-malam? Selesai minum vitamin dan susu, aku kembali ke kamar melihat suamiku sudah meringkuk ke kiri, sedang memainkan ponselnya. Saat aku mendekat ke tepi pembaringan, suamiku memadamkan ponselnya dan meletakkan ponsel itu di atas bantal. Kirim pesan siapa mas? Dokter Ridwan. Sudah mendengar kabar kalau kamu hamil, mengucapkan selamat katanya. Aku tersenyum. Aku pijit ya. Mas Riko memijit pundakku. Aku sangat mengantuk lalu membaringkan bobotku di samping Mas Riko. Mau tidur? Biasanya Bumil memang gampang mengantuk. Mas Riko memelukku dari belakang, adem dan tentram sekali. Saat aku hendak memejamkan mata, terdengar suara ibu berteriak. Intan, Anggita, Mas, ibu sudah pulang. Aku dan Mas Riko buru-buru keluar, bersujud di depan ibuku. Ada apa bu? Aku mencoba membangunkan Adel. Namun tangan ibu menepisku. Biarkan dia salah. Adikmu mengecewakan ibu. Dia mengandung Git. Seperti disambar petir, aku terkejut mendengar jika Adel telah berisi. Lalu perihal kontrasepsi berarti itu milik Adel, tapi dengan siapa Adel melakukannya? Ibu kok tahu kalau Adel sedang berisi? Pas di rumah nenek, dia pergi kan sama sepupu terus beli tes. Nah, waktu di rumah, di kamar mandi, nenekmu menemukan alat tes itu. Setelah diinterogasi, Adel nggak ngaku. Namun sepupu bilang terus, kalau itu punya Adel, sorenya aku bawa ke rumah sakit dan benar adikmu berisi. Ibu terduduk lemas, tangisnya pecah. Adel? Adel masih menangis. Aku mencoba menenangkan ibuku. Apa dosaku sehingga anakku mencoreng wajahku di depan keluarga besar nenekmu? Akhirnya ibu dikecam tidak bisa mendidik anak dengan baik, kata ibu sambil memukul dadanya sendiri. Aku memeluk ibuku menahan tangannya yang kini mencoba menyakiti dirinya sendiri. Bu, maafkan Adel bu. Adel akan membuangnya, Adel akan menyembunyikan ini. Aku berjalan dan menampar pipi kiri Adel. Rasanya sangat emosi mendengar Adel dengan gampangnya ia akan melakukan itu. Siapa pelakunya Adel? Katakan pada Mbak. Aku akan ke sana dan meminta pertanggungjawaban.
Adel menggeleng. "Katakan Adel," teriakku. Dia tidak akan menyebutkan namanya. Sudah dari tadi ibu bertanya, dia tidak mau menjawab. Ibu juga ingin tahu siapa laki-laki yang kurang ajar itu. Dia menghancurkan Adel. Aku menggeleng. Bukan laki-laki itu yang menghancurkan Adel, tapi Adel sendiri, Bu. Coba saja Adel menolak. Dia tidak akan mengandung. Adel masih bersimpuh di depan kami. Ia menangis dan menunduk. Dia tidak akan berani menatap wajah kami karena dia salah. "Siapa, Del? Siapa laki-laki itu?" tanyaku. Kali ini suaraku terdengar lembut. "Mbak, aku malu. Dia sudah berkeluarga." Jantungku berdebar. Sontak aku menatap ke arah Mas Riko yang sedari tadi diam di belakang Adel. Sampai mati pun aku tidak akan mengatakan siapa laki-laki itu, karena aku tidak ingin membuat keluarganya hancur. Dia pasti akan berpisah dengan istrinya jika aku mengatakan kebenarannya. Mas Riko membuang muka. Aku mengingat saat Mas Riko keluar kamar Adel malam-malam, dan mengingat Adel menatap Mas Riko saat di meja makan. Apa laki-laki itu suamiku? Dadaku terasa sesak. Bukan hanya kabar kehamilan Adel yang mengagetkanku, namun yang membuatku miris, laki-laki itu sudah mempunyai keluarga. "Bu, aku tidak bisa berpikir lagi." Aku terduduk lemas. Ibu terus saja menangis. "Kamu membuat malu, kamu mencoreng nama ibu. Apa kamu tidak memikirkan ibu saat melakukan itu?" Ibu kecewa. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh adikku, namun yang dipukul hanya diam dan pasrah saja. Ibu kecewa, Adel." "Sudah, Bu, sudah." Mas Riko memegang tangan ibu agar tidak memukul Adel lagi. Sementara aku hanya diam, sebab aku sudah tidak bisa berpikir jernih. Ibu tidak pernah memukul. Itu bukan berarti ibu tidak tegas, karena mendidik tak harus memakai kekerasan. "Kamu keterlaluan, Adel. Siapa pelakunya?" "Biarkan aku mati saja, Bu." Ibu memukul lagi pipi Adel, sehingga tubuhnya terhempas ke lantai. "Maafkan aku, Bu, maafkan aku." Ibu membuang sapu lidi lalu berlari ke kamarnya. Tangisan ibu terdengar jelas. Aku tahu, pasti ini. Ia sangat hancur mengetahui jika putri bungsunya mengandung. Dengan cara mendadak, "Kamu keterlaluan, Del." Tak mau tahu aku pun juga masuk ke dalam kamar. Disusul Mas Riko. Duduk di tepi ranjang, memijat kepalaku yang terasa pusing. "Jangan terlalu dipikir, pasti ada jalan keluarnya." Aku menepis tangan Mas Riko. Entah mengapa aku merasa jika laki-laki yang menghamili Adel adalah suamiku sendiri. "Kamu kenapa?" "Mas, aku mau istirahat, kepalaku pusing." Aku berbaring dan memunggungi Mas Riko, menenggelamkan tubuhku di balik selimut tebal. Sementara Mas Riko juga berbaring. Siapa yang menghamili Adel? Apa dia Mas Riko? Apa mereka benar-benar selingkuh? Tapi yang lebih mencolok, Mas Riko sangat perhatian dengan Mbak Intan. "Oh ya ampun." Terdengar suara panggilan dari ponsel Mas Riko. Saat aku menyibak selimut dan menatap Mas Riko, ia tersenyum ke arahku, lalu mengelus pucuk kepalaku. "Siapa yang telepon? Kok nggak diangkat?" "Nah, tadi suara nada dering," tegasku. "Salah dengar kali. Ya udah, tidur lagi saja. Bayi kita butuh istirahat." Aku bangkit dan duduk menatap tajam Mas Riko. "Mas, telingaku masih berfungsi dengan baik. Jelas-jelas tadi suara nada dering Mas Riko menggelak," kataku. "Kok kamu nyolot sih, Git? Orang tadi aku sengaja ingin mengganti nada dering kok." "Tadi bilang gak ada suara, sekarang bilang ganti nada dering. Yang bener yang mana, Mas?" "Kok kamu marah ya? Sudah, ini biar kamu puas." Brak, Mas Riko membanting ponselnya ke sembarang arah. "Sudah beres, masalah nada dering saja diperpanjang." Mas Riko kembali merebahkan diri. Aku terdiam melihat Mas Riko membanting ponselnya sendiri. Apa aku keterlaluan? Apa emang aku yang berlebihan? Apa aku salah bertanya tentang nada dering? Kenapa dia tidak terima? Aku tertidur saat setelah debat dengan Mas Riko. Menoleh ke arah pembaringan suamiku, tercengang saat melihat samping pembaringan kosong. Tidak ada suamiku di sana. Aku terdiam tanpa memanggil nama Mas Riko. Lalu menatap ke arah kamar mandi. Tidak ada Mas Riko di sana. Aku turun dari pembaringan. Kemana suamiku malam-malam? Memutar kenop pintu, memejamkan mata. Takut jika kenop pintu menimbulkan bunyi. Terdengar suara orang yang sedang berbicara di luar kamar. Melangkah keluar, menarik nafas panjang saat keluar kamar. Ya ampun, kenapa seperti ini?
Kenapa aku berpikir jika ada yang disembunyikan sama Mas Riko? Berjalan ke depan. Mas Riko, aku terdiam. Lututku terasa lemas saat melihat Mas Riko memeluk Adel, adikku, di ruang tengah. Sementara gadis ingusan itu sedang menangis di pelukan suamiku. Apa laki-laki itu benar Mas Riko? Dada aku terasa penuh. Tidak bisa berpikir lagi. Aku menatap tak percaya pemandangan yang asik di depan mata. Menghela napas panjang. Ternyata seperti ini kelakuan suamiku. Pantas saja adik mengandung karena mereka sangat dekat. Aku berjalan dan menarik tangan Mas Riko. Adel mundur beberapa langkah. Mereka terkejut bukan main saat menoleh ke arahku. Dengan ekspresi Mas Riko dan Adel yang sangat terkejut. Mas, plak. Tanpa banyak bicara aku menampar pipi Mas Riko. Laki-laki itu tampak memegang pipinya. Dadaku naik turun dengan tangan yang mencengkram geram. Sementara Adel menutup mulutnya yang menganga. Jadi, seperti ini Mas kelakuanmu, kataku dengan suara gemetar. Sungguh air mataku sudah tidak bisa mengalir lagi. Ini salah paham Gita, ini tidak benar, kata Mas Riko. Ia memegang tanganku. Namun segera aku tepis tangan Mas Riko bekas menyentuh rambut Adel. Salah paham apa lagi Mas? Sudah terlihat jelas jika kau memeluk adikku tengah malam di ruang tengah. Ibu keluar dari kamarnya. Begitu juga dengan Mbak Intan. Ternyata Mbak Intan juga sudah pulang. Ada apa Git? Mas Riko yang menghamili Adel Bu. Tidak, itu tidak benar. Gita salah paham Bu. Ada apa lagi Gita? Mas Riko peluk-peluk Adel Mbak. Aku yakin laki-laki yang menghamili Adel itu suamiku. Ibu menutup mulutnya. Ia menggeleng tidak percaya. Adel, jelaskan sama istriku, dia salah paham. Aku hanya menenangkan Adel saat Adel mau mengakhiri hidupnya. Aku memeluk Adel karena ingin menenangkan Adel Gita. Tentu saja aku tidak akan gampang percaya. Menenangkan tak harus memeluk Mas. Mbak Gita salah paham. Ini tidak seperti yang Mbak Gita lihat. Benar Mas Riko sedang menenangkan aku. Buktinya ini, aku membawa pisau dan dilempar ke sana sama Mas Riko. Saat Mas Riko melihat ketika aku ingin memotong urat nadi. Apa kamu percaya Mbak? Tanyaku menoleh ke arah Mbak Intan. Mbak Intan terdiam sambil menatap ke arah Mas Riko dan bergantian ke arah Adel. Bu, ini salah paham Bu. Benar Riko tidak melakukan apapun. Riko hanya ingin menenangkan Adel saja, kata Mas Riko. Ia mencari pembelaan. Namun ibuku hanya diam dengan tatapan penuh arti. Intan, ini salah paham. Mbak Intan hanya diam dan ia menggelengkan kepalanya pelan. Ke kamar Adel malam-malam. Terus Adel menyembunyikan alat kontrasepsi. Setelah itu Adel hamil. Lalu Adel berkata laki-laki itu sudah berkeluarga. Siapa lagi kalau bukan Mas Riko, suamiku sendiri pelakunya. Ini salah paham Git. Tolong percaya sama Mas. Aku lagi-lagi menepis tangan Mas Riko. Aku sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan Adel. Mundur Mas, aku malas sekali berdekatan sama laki-laki yang sudah menghancurkan kepercayaan dan juga masa depan adikku. Git, ini salah paham. Tolong, mengertilah. Mas Riko mendekapku. Ia memelukku. Aku mendorong tubuhnya agar menjauh. Lepaskan Mas. Bu, ibu percaya sama Riko kan? Tanya Mas Riko. Ia mendekat ke arah ibu. Ibu hanya diam dengan tatapan kosong. Adel, jika bukan Mas Riko, ayah dari benih itu, maka katakanlah siapa nama laki-laki itu? Tanya Mbak Intan. Adel lagi-lagi bungkam. Ia menunduk. Jika kamu terus diam seperti ini, maka kami beranggapan jika laki-laki itu benar Mas Riko. Mas Riko menatap tajam Mbak Intan. Tidak, aku tidak melakukan apapun sama Adel. Siapa Del? Katakan kepada kami. Siapa ayah dari janin itu? Apa benar itu Mas Riko? Tidak Intan, aku sama sekali tidak pernah menyentuh Adel. Percayalah padaku. Mas Riko berjalan ke arah Mbak Intan. Aku semakin terkejut dengan itu. Terang-terangan Mas Riko, suamiku itu memegang tangan iparnya dengan lembut di hadapanku. Mas, teriakku. Kali ini kesabaranku sudah habis. Aku menarik tangan Mas Riko yang sedang memegang tangan Mbak Intan. Kamu megang tangan Mbak Intan seolah-olah Mbak Intan itu istrimu, Mas. Apalagi, Git? Tuduhan apalagi yang kau lontarkan itu? Tadi kau menuduhku menghamili Adel. Sekarang hanya memegang tangan Intan saja kau menuduhku lagi. Aku serba salah di matamu, Gita. Aku sudah muak sama kamu. Mas Riko menghempaskan tanganku. Ia berjalan ke arah kamar. Tanya sama Adel, siapa ayah dari janinnya itu? Jangan menuduhku. Bruk,
Mas Riko menutup pintu kamar dengan sangat kencang. Astagfirullah, aku terduduk lemas. Bu, Mas Riko kasar dan dia memeluk Adel. Setelah itu memegang tangan Mbak Intan. Pegangan tangannya sangat romantis. Ibu membantuku berdiri. Ia membantuku duduk di atas sofa, sementara Mbak Intan hanya diam. Adel, katakan kepada kami siapa laki-laki itu, agar kami tidak berburuk sangka dengan Riko. Sudah kukatakan aku tidak mau menyebutkan namanya, karena dia beristri. Dan untuk Mas Riko, dia benar hanya menenangkanku saja, Bu. Bohong, kau licik, teriakku saat Adel tidak mau mengatakan siapa laki-laki itu. Lebih baik aku mati saja, Bu. Adel, kali ini ibu yang bersuara. Biarkan dia mati, Bu. Dia memalukan. Terlihat Mas Riko keluar dari kamar sambil membawa koper. Ia hanya diam dan berjalan begitu saja. Ia berjalan dan menatap lurus. Riko, biarkan dia pergi, Bu. Ya Allah, apa salah hambamu ini? Kenapa ujian silih berganti? Ibu terisak. Bahkan dia tidak membujukku, Bu. Dia pergi dengan keadaan marah. Seharusnya di sini yang marah itu aku, bukan Mas Riko. Seharusnya dia menjelaskan dengan kepala dingin, tapi dia justru malah meninggalkan aku dalam keadaan marah. Kataku, aku menangis, tangisanku pecah, ibu memelukku. Seperti itulah pemain, Bu. Dia toksik, dia salah, tapi dia tidak mau disalahkan, dan justru menyalahkan, ucapku. Tenangkan dirimu, Git, pasti semuanya ada jalan. Ibu juga tidak tahu siapa sebenarnya ayah dari janin milik Adel. Karena setahu ibu, Adel sama sekali tidak pernah dekat dengan siapapun. Kalau sudah seperti ini, aku harus bagaimana, Bu, dalam keadaan hamil? Dan Mas Riko ketahuan memeluk adikku sendiri, membuatku berasumsi jika dia yang mempunyai benih tertanam di dalam rahim adikku. Masuk ke dalam kamar, aku akan menginterogasi Adel. Masuklah, Nak, dan tenangkan dirimu. Aku menangis sekencang-kencangnya. Aku yakin kalau kamu pelakunya, Mas, ucapku di sela-sela tangisanku. Bahkan dia tidak peduli dengan keadaanku yang sedang marah, meninggalkanku dalam keadaan hamil. Kataku lagi, aku beranjak dari ranjang, melihat ponsel Mas Riko yang hancur itu masih berada di atas nakas. Mengambil ponsel tersebut. Besok, aku akan mengganti LCD lalu meretas, ulang dan mendaftarkan ulang nomor Mas Riko. Aku yakin ada yang dia sembunyikan, kataku. Secerca harapan datang, menyimpan ponsel yang sudah rusak itu ke dalam lemari. Besok aku akan tahu siapa wanita spesial itu dan siapa yang sering menghubungi suamiku, mengirim pesan secara diam-diam, sampai kami bertengkar. Membaringkan bobotku, perutku terasa tidak nyaman sama sekali. Aku duduk karena merasa sesak napas. Menunggu hari esok, sungguh tak sabar karena ingin segera datang ke kaunter. Apa wanita spesial itu benar Adel? Jika iya, aku akan memutuskan berpisah denganmu, Mas. Mata ini sama sekali tidak bisa terpejam. Aku tidak bisa tidur. Bangun dari pembaringan mendengar suara penggorengan dari luar kamar. Bau masakan menyeruak masuk ke dalam indera penciumanku. Mbak, masak apa? Tanyaku saat melihat Mbak Intan masak tumben pagi-pagi sekali. Penyetan. Kamu sudah bangun? Bagaimana dengan kalian? Apa Riko sudah memberikan kabar? Aku menggeleng. Sama sekali tidak. Yang sabar ya, Git. Mbak Intan menepuk pundakku. Kamu kan hamil. Setelah sarapan jadi cepet sarapan ya. Jangan sampai telat. Kepikiran itu wajar namun harus tetap makan. Agar janin tidak kekurangan asupan gizi. Jangan stres-stres. Kasihan si Utun. Aku mengangguk. Menyenderkan diri ke lemari es. Menurut Mbak Intan siapa ayah dari janin si Adel? Mbak Intan menghentikan aktivitasnya. Gak tahu. Aku bukan cenayang. Karena si Adel juga masih menutup mulut. Aku menarik napas panjang. Adel menoleh ke arah kami lalu menunduk dan masuk ke dalam kamar mandi. Apa dia akan berangkat sekolah? Tanyaku. Mbak Intan mengendihkan kedua pundaknya. Entahlah, jawab Mbak Intan. Setelah Mbak Intan selesai masak sarapan, kami sekeluarga berkumpul. Bagaimana Riko masih senyap? Gak ngirim pesan sama sekali. Kita makan dulu saja, Bu. Jangan bahas Riko dan masalah yang pelik ini. Jawab Mbak Intan. Kami sekeluarga memang sedang mendiami Adel karena dia tidak mau berkata jujur. Aku hari ini ada janji sama Nul, Bu. Dan aku juga mau menemui temanku, Bu.
Jaga kesehatan, Git. Tetap fokus sama diri sendiri. Aku mengangguk. Selesai sarapan, aku masuk ke dalam kamar, membawa ponsel Mas Riko dan juga tas. Barengan dengan Mbak Intan yang sudah rapi. Pesan taksi atau bawa motor, Mbak? Pesan taksi, Git. Ya sudah, hati-hati, Mbak. Kamu juga. Kami masuk ke dalam taksi pesanan kami masing-masing. Sesuai maps ya, Pak. Mobil yang aku tumpangi melaju dengan kecepatan sedang. Loh, kok belok ke kiri? Tanya aku dalam hati. Aku menepis pikiran yang sedang menerka-nerka. Mbak Intan, arah mobilnya ke kiri sementara jalan rumah ibu mertuanya ke arah kanan. Apa Mbak Intan mau bertemu sama kekasihnya? Kenapa dia beralasan ingin bertemu Nul? Biarkan saja, aku mau fokus ke ponsel Mas Riko. Mobil yang aku tumpangi tidak membelok ke kiri atau ke kanan melainkan lurus. Setelah sampai di lokasi servis ponsel, aku turun membayar tagihan. Permisi Kak, bisa membenahi LCD yang rusak? Kakak tukang servis melihat ponsel Mas Riko. Oh bisa Kak. Aku menghela napas lega. Tunggu 1,5 jam ya Kak. Aku mengangguk sambil menunggu ponsel Mas Riko selesai. Setelah menunggu 1,5 jam ponsel itu sudah bisa diperbaiki. Tapi ada sandinya Kak. Apa sandinya? Aku tidak tahu sandinya Kak, karena itu ponsel suami saya. Apa di restart ulang? Tapi ya itu data-data di ponsel akan hilang. Aku mencoba berpikir. Coba saya lihat Mas. Aku memegang ponsel Mas Riko. Jangan di restart dulu deh Mas. Berapa Mas? 500.000 rupiah Kak. Ku tatap ponsel tersebut. Setelah itu aku mengambil ponsel milikku dan mengirim pesan ke nomor Mas Riko. Ting, notifikasi ponsel di pesan kosongku terlihat. Anggita. Bahkan dia menyimpan nomor ponselku dengan nama panggilanku. Tidak ada emotion love atau nama romantis lainnya. Aku tersenyum getir. Kenapa aku berharap seperti itu? Aneh sekali kan? Memesan taksi online lagi setelah dapat aku masuk ke dalam mobil tersebut. Sambil menatap ke arah ponsel Mas Riko. Ting, terlihat pesan dari Dr. Ridwan, teman dekat Mas Riko. Dia datang ke sini, katanya nomormu sudah tidak bisa dihubungi. Kamu kemana sih? Dari tadi malam gak bisa dihubungi. Aku membaca sampai pesan itu selesai. Sialnya aku tidak bisa membalas pesan tersebut karena tidak tahu dengan sandi ponsel Mas Riko. Dia siapa? Apa itu wanita spesial Mas Riko? Berarti Dr. Ridwan tahu dong kalau suamiku punya wanita lain. Tanganku gemetar. Kepalaku semakin tambah pusing. Ting, lagi-lagi notifikasi pesan masuk itu terdengar kembali. Kamu di mana sih, Rik? Aku sengaja memencet bagian tombol sudah dibaca, sehingga pesan Dr. Ridwan itu pasti terlihat sudah dibaca oleh Mas Riko. Dirit doang? Ada apa sih? Apa yang mereka sembunyikan? Sudah tak bisa berpikir jernih, akhirnya aku memutuskan untuk datang ke kediaman Dr. Ridwan. Pak, putar balik dan ke arah perumahan Pondok Elit ya. Nanti pembayarannya saya atur. Yang cepat dikit jalannya Pak. Mobil yang kami tumpangi telah masuk ke dalam perumahan elit Dr. Ridwan. Tentu saja aku tahu karena aku pernah sekali datang dengan Mas Riko menjenguk istri Dr. Ridwan melahirkan. Ku tatap halaman rumah Dr. Ridwan, tercengang melihat mobil yang terpampang nyata. Itu kan mobil yang ditumpangi Mbak Intan waktu di hotel. Iya, itu mobil itu. Nomor polisinya benar. Jantungku berdegup kencang saat mengetahui jika mobil tersebut yang membawa Mbak Intan ke Hotel Grand. Apa laki-laki itu Dr. Ridwan? Apa dia selingkuh sama Dr. Ridwan? Tapi jika dilihat perawakan Dr. Ridwan memang sedikit tinggi dibanding sama tinggi Mas Riko. Aku turun dari mobil taksi, menyuruh sopir untuk menungguku sebentar, memencet tombol bel yang berada di pinggir pagar kediaman Dr. Ridwan. Drrrr. Ponsel Mas Riko berdering. Aku melihat jika Dr. Ridwan sedang menghubungi Mas Riko. Kutekan tombol berwarna hijau dan panggilan pun terhubung. Halo, kamu di mana aja sih? Bro, dia mencarimu. Katanya nomormu gak bisa dihubungi dari semalam. Sekarang dia sudah pulang. Tadi nitip pesan nanti malam kamu diajak ketemu di tempat biasanya ya, Hotel Grand. Jantungku kembali berdetak saat Dr. Ridwan menyebut Hotel Grand yang Mbak Intan datangi malam itu. Siapa? Apa Mas Riko pernah ke Hotel Grand? Aku hanya diam, tak menjawab. Bro, halo, kamu masih ada di sana kan? Bagaimana kamu bisa nggak ketemu dengan Grand nanti malam?
Kalau bisa, kirim pesan saja ya. Aku tidak bisa lama-lama teleponan, nanti istriku dengar marah lagi. Setelah mengatakan itu, Dokter Ridwan menutup ponselnya. Aku mengurungkan niatku untuk masuk ke dalam rumah Dokter Ridwan dan memilih pergi. Terlihat Dokter Ridwan keluar dari rumah dan hendak membukakan pagar. Aku bergegas masuk ke dalam mobil lagi dan menyuruh sopir taksi untuk segera melajukan mobilnya. Mendengar percakapan Dokter Ridwan, dadaku terasa sesak. Aku yakin sekali yang dia maksud Dokter Ridwan dengan sebutan dia itu wanita spesial Mas Riko. Namun siapa dia? Kenapa di Hotel Grand? Hotel yang didatangi Mbak Intan. Dan dengan laki-laki itu? Pertanyaan demi pertanyaan semakin rumit dan banyak yang ditutupi. Tak hanya kehamilan Adel saja rupanya, ternyata Mas Riko juga sering datang ke Hotel Grand dengan wanita simpanannya. Aku menghela napas panjang karena merasa lemas dan mual mengetahui berita buruk tentang Mas Riko. Aku memilih untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, aku lari ke dalam kamar mandi, memuntahkan isi perutku. Git, gak apa-apa. Suara itu tidak asing bagiku ya, itu suara Mbak Intan. Aku menoleh ke arah Mbak Intan. Mbak Intan sudah pulang. Kenapa cepat sekali? Katanya dia ada janji sama Nul. Aku gak apa-apa Mbak. Membasuh wajahku dengan air mengalir. Tubuhku gemetar. Perutku terasa mules. Kalau nggak enak badan, jangan keluar rumah. Di rumah saja Gita. Lagi pula ngapain kamu pergi menemui teman? Sementara keadaanmu tidak baik. Nanti kalau terjadi sesuatu sama kamu dan janin kamu gimana? Besok-besok lagi kalau mau keluar ngajak aku aja, nggak apa-apa. Tutur Mbak Intan. Aku hanya diam, menatap kosong wajah Mbak Intan yang semakin hari semakin berseri. Semakin hari terlihat semakin cantik dengan wajah yang bercahaya. Berbeda dengan diriku, semakin hari semakin kusut dan malas sekali dandan karena memikirkan Mas Riko. Membuahkan tidak mood untuk segera memegang alat make up. Mbak, kamu pasang gigi kelinci? Tanya aku. Mbak Intan menutup bibirnya. Ia mengangguk. Iya, makanya tadi malam aku pergi karena ada janji sama teman salon dan pasang gigi kelinci. Bagus nggak? Tanya Mbak Intan. Aku mengangguk. Bagus Mbak, pujiku. Memang aku tidak berbohong. Mbak Intan semakin hari terlihat semakin segar dan cantik. Berbeda dengan Mbak Intan yang awal pulang dari kediaman mertuanya. Tambah hari, Mbak Intan tambah cantik. Apa dia perawatan? Tapi dengar-dengar Mas Danu sudah tidak mengirim uang kepadanya. Apalagi Mbak Intan sudah tidak kerja. Dari mana uang yang Mbak Intan dapat? Apa dari laki-laki yang bersamanya di Hotel Grand itu? Tapi kenapa mobil laki-laki itu terparkir di halaman rumah Dokter Ridwan? Oh ya ampun.